Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evia Khairatunisa dari Prodi Matematika kelas 2020E Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang vitamin yang larut dalam air. Sebagian besar vitamin diperoleh dari mengkonsumsi beragam makanan dan minuman. Setiap vitamin diserap ke dalam tubuh dengan cara yang berbeda-beda. Ada pula vitamin yang larut dalam air dan ada pula vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin yang mudah diserap ke dalam jaringan dan secara alami tidak disimpan ke dalam tubuh kita. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Berbeda lagi dengan vitamin yang larut dalam lemak yang disimpan di jaringan lemak dan hati. Adapun ciri lain, jika kelebihan vitamin yang larut dalam air, maka tubuh kita akan membuang ketika buang air kecil. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin tersebut akan tetap tersimpan dan dapat sewaktu-waktu digunakan saat dibutuhkan, sehingga konsumsi makanan mengandung vitamin yang larut dalam air atau suplemen harus dilakukan lebih teratur. Yang pertama, vitamin B kompleks. Berbagai jenis vitamin B kompleks yang larut dalam air, yaitu yang pertama, vitamin B1 atau disebut dengan thiamin, yang kedua, vitamin B2 atau disebut dengan riboflavin, yang ketiga, yaitu vitamin B3 yang disebut dengan niacin, vitamin B5 atau disebut dengan asam pantotenak, vitamin B6, vitamin B7 atau disebut dengan biotin, vitamin B9, dan terakhir vitamin B12 atau disebut dengan kobalamin. Untuk mengoptimalkan asupan vitamin yang larut dalam air, kita dapat mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin B kompleks seperti ikan salmon, daging sapi, tiram, bayam, telur, susu, ataupun yogurt. Perlu kita semua ketahui bahwa mengkonsumsi vitamin B kompleks terdapat jumlah harian yang disarankan tergantung pada jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan tertentu. Salah satu contoh yaitu kebutuhan asupan vitamin B7 yang disarankan adalah 30 mikrogram per hari untuk pria dan wanita dewasa. Sedangkan vitamin B9 yang disarankan adalah 400 mikrogram per hari untuk pria dan wanita dewasa, namun untuk umumnya ibu hamil membutuhkan vitamin B yang lebih tinggi, sementara kebutuhan bayi dan anak-anak lebih rendah daripada itu semua. Yang kedua yaitu vitamin C. Sumber dari vitamin C, kita dapat mengkonsumsi berbagai buah-buahan dan sayur-sayuran seperti stroberi, kiwi, mangga, nanas, dan semangka. Untuk sayur-sayuran kita dapat mengkonsumsi brokoli, tomat, kentang, dan paprika. Sementara itu kebutuhan asupan vitamin C yang disarankan adalah 105,2 mg per hari untuk pria dewasa dan 83,6 mg per hari untuk wanita dewasa. Sedangkan asupan untuk anak-anak dan remaja berusia 1-18 tahun berkisaran dari 75,6 mg per hari sampai dengan 100 mg per hari. Disarankan konsultasi ke dokter untuk dosis yang disesuaikan. Kita tetap waspada agar tidak berlebihan mengkonsumsi vitamin. Tubuh akan menyerap vitamin yang larut dalam air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akan mengeluarkan vitamin tersebut yang berlebihan ketika kita membuang air kecil. Akan tetapi penting untuk memperkirakan seberapa banyak konsumsi asupan vitamin yang larut dalam air untuk setiap harinya. Untuk saat ini, para ahli menganggap bahwa vitamin yang larut dalam air secara berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh kita. Berbagai jenis vitamin yang larut dalam air dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu. Semisal ketika kita berlebihan saat mengkonsumsi vitamin B, dapat berisiko menyebabkan rasa haus yang sangat berlebihan, pandangan kabur, mual, muntah, bahkan dapat menyebabkan kita diare. Sementara itu ketika kita terlalu banyak konsumsi vitamin C dapat beresiko mual, diare,
kram perut, sakit kepala, insomnia, bahkan bisa beresiko menyebabkan batu ginjal. Utamakan memperoleh vitamin yang larut dalam air dari bahan makanan secara alami. Suplemen dan dosis vitamin ini dianjurkan untuk dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.